Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno, ojo tangikanmu guling, awas jo ngetoro, aku lagi bang wingo yen setan kang tak utusi dadya sembarang ojo layu Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Anna di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 288. Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Gak berasa kita sudah memasuki hari ke-15 bulan Ramadan ya. Wah, udah mau berapa hari tuh, udah mau berapa kali, puasanya penuh apa enggak ya kan? Kalau gua udah berapa kali ya? Ada tiga kali aku mokel. Dan gak berasa juga ya Allah. Tanggal 24 Maret kemarin usia aku udah 33 tahun, udah tua banget. Tapi aku masih sendiri. Siapa tahu jodoh aku adalah kalian semua, salah satu dari pendengar podcast kisah horor. Ya itulah ya. Jadi gue mau mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun pada tanggal 24 Maret kemarin. Samaan nih sama kita ya. Sama gue samaan. Semoga panjang umur sehat selalu. Ya pokoknya tiap hari di setiap tanggal yang kalian berulang tahun, gue doain semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, ya pokoknya barokah di sisa umurnya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dan langsung aja kita bacakan cerita horor yang masuk di email kali ini. Dan di cerita pertama ini datang dari siapa nih namanya? Nggak tahu. Oh, dari Indra yang berjudul Tragedi Penampungan Limbah Cair. Oke. Halo Kak Ana. Kejadian ini terjadi tahun 2017 dan beritanya pun dimuat di media online. Awal kisahnya adalah terjadinya sebuah kecelakaan kerja di sebuah tempat penampungan limbah cair di sebuah desa di ujung utara kota tempat tinggalku. Saat itu, sekelompok pekerja datang ke tempat penampungan limbah cair bersama pemilik untuk mengganti terpal lapisan bawah. Namun naas, pemilik yang mencoba melakukan pekerjaan itu merasa pening akibat bau menyengat limbah cair tersebut. Lalu ia terpleset dan terjebur. Spontan para pekerjanya memberikan pertolongan. Namun para pekerja tersebut juga tidak kuat dengan bau yang menyengat dari limbah cair tersebut. Mereka pun tumbang dan segera ditolong oleh orang-orang di luar tempat penampungan limbah cair itu. Malang tak dapat ditolak. Pemiliknya pun meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Tak lama warga menjadi heboh karena mendengar berita tersebut. Karena sebelumnya tidak pernah ada kejadian kecelakaan kerja seperti itu. Esoknya kegiatan warga yang mayoritas adalah petani pun beraktivitas seperti biasa. Tiap hari mereka pasti melalui penampungan limbah cair itu. Karena letaknya berada di pinggir jalan bersampingan dengan sawah-sawah. Saat itu adalah musim tanam padi. Petani pun mempersiapkan lahannya untuk ditanami. Sebagian sudah menebar bibit, sebagian ada yang masih mengolah tanah sawah. Mereka juga membajak sawah yang sudah diairi sebelumnya. Waktu sudah masuk waktu maghrib. Seorang petani sebut saja Pak Yoyo
Hari itu sepertinya ia harus menyelesaikan membajak sawah hingga petang. Mesin bajaknya pun segera dinyalakan. Meski hari mulai gelap, Pak Yoyo masih bisa melihat sawah yang dibajaknya. Semburat merah cahaya matahari yang terbenam masih terlihat di ufuk barat. Sendirian dia membajak sawah itu. Sementara bekalnya ditaruhnya di dangau atau gazebo di tepi sawah. Kurang dari 1 jam dia sudah membajak bagian tengah sawah. Suasana sepi dan dia hanya seorang diri. Mana tadi? Oh ini. Saat harus berbalik arah, samar-samar dia melihat bayangan seseorang sedang berada di dangau. Tanpa dia sadari, ada seseorang yang menemaninya membajak sawah, pikirnya. Perlahan sambil terus membajak, dia mendekati dangau itu dan setengah berteriak dia menyapa seseorang itu yang dikira temannya Hadi, sebut saja begitu. "Kamu Hadi?" sapanya setelah agak dekat. Bukannya menyahut, bayangan yang dikira temannya itu beranjak menjauh darinya. "Kamu mau kemana? Gak temani aku dulu?" tanya Yoyo berteriak keheranan melihat tingkah Hadi. "Sebentar lagi selesai kok," jelas Yoyo meyakinkan Hadi. Tapi bayangan itu terus menjauh dan terlihat sambil menoleh ke arahnya. Dan berhenti di tepi sawah tepat berjarak sepetak sawah dekat tempat penampungan limbah cair. Yoyo belum juga melihat jelas sosok yang dikiranya Hadi temannya. Sehingga hingga sekitar 4 meter sosok itu mulai jelas wujudnya. Yoyo mengenalinya sebagai pemilik tempat penampungan limbah cair yang terlihat lusuh, belepotan limbah yang baunya menusuk. Seketika dia terkejut. Bukankah tadi sore sudah dimakamkan jenazahnya? Mata Yoyo terbelalak dan ketakutan. Sosok itu menggapaikan tangannya ke arah Yoyo dan meminta tolong dengan suara serak dan parau. "Tolong!" Pak Yoyo spontan lari tunggang langgang meninggalkan pekerjaan dan mesin bajaknya di sawah. Dia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada orang-orang sekitar. Mendengar cerita Yoyo, warga pun menjadi heboh dan resah. Namun sosok makhluk itu tidak lagi mengganggu warga yang lain, karena warga memilih untuk tidak pergi ke sawah sampai malam. Oke. Ini dia ngirim foto lokasi sawah yang dekat sama limbah ya. Jadi setelah gue lihat ini, lokasinya itu emang di pinggir jalan banget dan terlihat kayaknya sepi, nggak ada rumah warga di situ, hanya ada kayak apa ya ini bukan gazebo sih, ini lebih kayak kayak model kayak kandang gitu ya, kandang memanjang gitu, memanjang ke belakang di antara sawah-sawah, terus pakai batu bata putih, atapnya itu pakai seng atau asbes gitu, aku nggak tahu ini gitu. Dan katanya sih lokasinya yang di dekat limbah ini. Ya iyalah, serem coy. Lagian ngapain sih buang-buang limbah di dekat sawah, itu kan bahaya ya. Bisa merusak padi-padi gitu di situ. Otaknya taruh mana itu? Makanya mati kan. Astagfirullah, mendoakan orang mati. Ini gue sedikit bercerita ya, tapi pasti kebanyakan orang-orang itu men-skip ceritaku ini ya, bodo amat. Karena ini cerita dari temen gue ya. Mau lo dengerin mau enggak, bodo amat. Kok gini sih gue. Jadi temen gue itu rumahnya emang di daerah Porong ya. Nah kebetulan nih teman sekolah gue gitu ya, waktu di sekolah farmasi di Kediri, terus dia merantau ke situ. Terus pas gue masuk itu emang di tahun 2006, dan gak lama dari gue masuk sekolah itu terjadi bencana pertama itu Gunung Merapi.
di Jogja. Itu emang keluargaku juga tertimpa. Nenekku meninggal pada saat kejadian Gunung Merapi itu, ketiban genteng di kepalanya sampai kepalanya hancur. Terus yang kedua itu kejadian lumpur lapindo. Nah, kebetulan teman aku ini terkena dampaknya lumpur lapindo itu gitu. Yang diharuskan akhirnya mereka yang rumahnya dekat sama lumpur lapindo itu pada pindah karena nggak kuat sama bau belerangnya itu kan. Bukan belerang ya, bau limbahnya itu loh, kayak nggak kuat. Dan itu juga merendam beberapa banyak rumah di situ kan. Nah, kalau misalnya kalian penasaran atau nggak percaya ya, kalau rumahnya deket sama daerah Sidoarjo, rumahnya deket daerah Porong, kalian coba deh lewat area Porong. Di situ tuh di kanan jalan itu banyak banget rumah-rumah yang ditinggalin sama warga. Nah, salah satunya itu adalah rumah teman aku. Nah, waktu itu setelah kejadian dari lumpur lapindo itu, dengar sih ada korban jiwa, cuma aku nggak tahu korban jiwanya berapa. Yang pasti nggak begitu banyak ya. Nah, pada saat itu selang 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, teman aku tuh balik lagi ke rumahnya itu dengan maksud ingin mengambil barang-barangnya dia yang masih bisa diambil gitu kan, sama keluarganya waktu itu. Nah, waktu itu dia ngambil itu posisinya katanya itu sore gitu, sore sekitar jam 4, jam 3, jam 4 lah katanya gitu. Dan itu banyak warga juga yang ke rumahnya masing-masing buat ngambil barang-barang yang memang masih bisa untuk diambil gitu. Nah, pada saat dia lagi fokus untuk ngemas barang, adiknya yang masih kecil, itu sekitar 5 apa 7 tahun gue lupa, itu tuh lagi main di depan gitu kan, main di depan gitulah, di depan rumahnya. Nah, rumahnya ini kan udah jalan raya besar. Seberangnya jalan raya itu, seberangnya rumahnya dia itu udah lumpur lapindo gitu kan. Nah, itu dia katanya ngelihat di atas. Jadi apa ya? Bentuknya tuh kayak dibikin kayak tanggul gitu loh, ditahan kayak gitu loh. Nah, dia tuh ngelihat di atasnya situ itu kayak ada orang udah berlumuran kayak lumpur gitu, kayak habis mandi lumpur, pakai celana 3/4 pendek gitu, cowok, terus ngadep ke arah adiknya itu sambil bukan ngelambai, kayak mau gapai gitu loh, gapai tapi satu tangan sebelah kanan, kayak gapai itu, kayak ngelambai, tapi ngelambainya itu kayak ngegapai modelnya itu. Nah, langsung temen aku tuh kan mikirnya mungkin ini ada orang gitu, terus tiba-tiba kena lumpur atau apa, terus minta tolong gitu. Nah, pas dia mau manggil ibunya di dalam, bu ada orang habis kejebur lumpur gitu kan. Nah, pas dia sama ibunya ke depan itu orang udah gak ada. Gue pernah explore di daerah situ dan emang sampai sekarang pun baunya masih nyengat kalau misalnya kita lewat ke situ ya. Dan emang di situ suasananya serem banget karena udah banyak banget rumah ditinggalin di situ. Kalau kalian nggak percaya, coba deh explore di daerah sana. Bayangkan dan rasakan sensasinya di area Porong gitu, guys. Oke, next lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini datang dari Hedon. Nah, ini menceritakan tentang pengalamannya di diklat taekwondo di Cuban Rondo, Malang. Halo Kana, nama aku Hedon. Sebenarnya ini bukan pengalaman aku aja sih yang ngalamin, tapi juga beberapa teman aku dan peserta lainnya. Oke, mulai aja ya Kak ya. Nah, kita kan udah agak senior nih. Jadi waktu itu udah malam dan peserta udah ngumpul tuh di air terjun yang siap-siap diberangkatkan menuju pos-pos panitia. Pos-pos panitia ini letaknya berpencaran, tapi tetap sejalur dengan trek yang akan dilalui peserta. FYI, untuk kegiatan ini tuh sebenarnya kegiatan untuk mengambil peningkatan sabuk taekwondo, cabang olahraga taekwondo. Nah, gue sama kawan berangkat menuju pos yang udah ditentukan. Ya namanya hutan ya. Kita ngelewatin pepohonan dan jalan setapak yang basah. Maklum waktu itu agak musim hujan,
jadi kadang gerimis-gerimis gitu. Dan jalanannya gelap. Maka dari itu kita pakai lampu HP buat nerangin jalan setapak itu. Kita jalannya nunduk-nunduk kan, sama senterin jalanan. Kebetulan gue ada di depan. Kita kayak baris nih jalannya. Tiba-tiba itu jalanan hilang, mentok sama pohon yang akarnya semerawut gitu. Nah kan gue nunduk ya, gue senterin tuh akar pohon dari bawah menuju atas pelan-pelan sambil heran. Lama-lama kok kayak kaki ya. Waduh, gue langsung balik arah dan segera lari sambil teriak. Kawan gue juga auto lari. Dan ternyata kita salah ngambil trek sih. Harusnya waktu itu ke kiri, tapi kita ke kanan. Tapi meski begitu, jalan setapak yang ke kanan itu yang kita lalui sebelumnya gak mungkin mentok sama pohon. Gak tahu apaan itu mah. Ya mungkin doi sebenarnya mau kasih tahu kalau kita itu lagi salah jalan. Kemudian ini cerita dari peserta. Nah waktu itu kan peserta udah ngelewatin pos-pos panitia. Udah pada ngumpul semua di pos utama, yaitu pos final. Nah tapi ada satu peserta terakhir yang gak muncul-muncul. Sampai-sampai dari pos utama teman panitia nelusurin ke pos-pos lainnya. Mereka nanya, si peserta A belum kelihatan. Sampai akhirnya beberapa kawan panitia nelusurin trek umum. Ini trek yang biasa dilaluin wisatawan. Jadi gini ya kak, untuk alurnya itu dari air terjun kan emang ada trek umum. Nah kalau di sini emang dari trek umum itu para peserta diarahin ke trek yang khusus, yang jalan setapak doang, ngelewatin semak-semak dan pepohonan. Hingga setengah jam kemudian dari pos utama ngabarin kita yang di pos-pos lain diminta naik. Karena pos utama emang ada di atas. Itu peserta udah ketemu sih. Alhamdulillah ya, anak orang. Kalau ada apa-apa gimana coba. Dan ternyata si peserta ini cerita, waktu dia jalan dari air terjun itu, dia ngikutin peserta lain. Jalan lempeng aja lewat trek umum. Bahkan gak ngelihat panitia yang harusnya dan pastinya ada di pos yang dilewatin oleh dia. Doi itu jalan sampai gapura pintu masuk. Nah dari situ doi juga heran. Loh kok udah nyampe sini? Terus dia kehilangan peserta yang tadinya di depan dia. Tiba-tiba hilang gitu aja. Nah ternyata dia baru sadar kalau dia itu lagi disasarin. Untung aja gak lama kemudian datang kawan panitia yang tadi nelusurin trek umum. Mereka barengan kembali ke pos utama. Kemudian ini pengalaman dari temen aku panitia. Dan kisahnya paralel sama kejadian peserta yang nyasar tadi. Tadi kan panitia dari pos utama ngajakin kita yang di pos-pos lain untuk naik ya. Nah pas balik naik itu kan rombongan gitu sama panitia lain. Kebetulan ada kawan yang jalan paling belakang. Terus dia ngerasa dari belakang ada yang ngikutin. Dia udah tahu sih kalau itu bukan panitia. Makanya dia gak menoleh langsung ke belakang. Tapi kepalanya sedikit menunduk dan agak nengok ke belakang gitu. Terus matanya ngelirik ke bawah. Ada kaki kecil jalan dong. Kaki anak-anak. Wah, dia langsung balikin kepalanya ngadep depan sambil mikir, "Jir, anak siapa nih malam-malam main di hutan?" Ternyata itu belum aman. Itu anak kecil jalan mendahului dia dari samping sambil kepalanya nengok ke kanan ke kawan gua. Kawan gua refleks kan lirik ke bawah. Mereka saling bertatapan. Itu sih si anak itu bentuknya botak, kulitnya abu-abu pucat, pakai kancut dan meringis. Ya mungkin kita bisa sebut saja kayak tuyul kali ya. Oke, sekian dulu cerita dari aku kak, pengalaman pengalaman seram di Cuban Rondo.
Ceritanya agak membingungkan, membagongkan, tapi it's okay, gue terima. Thank you ceritanya guys. Cuban Rondo, gue pernah ke Cuban Rondo, tapi tapi nggak naik ke air terjunnya, cuma di area-area depan gitu aja. Nah untuk yang di area air terjunnya itu ada di Cuban Rais gitu kan. Jadi di Malang itu, di Batu itu ada Cuban Rondo, Cuban Rais, sama apa ya, Cuban apa gitu. Pokoknya katanya itu ada 3 Cuban gitu kan. Nah yang gue naik itu Cuban Rais. Itu tahun 2017 kalau gak salah. Itu gue, sumpah capek banget naiknya, jauh, perjalanan 1,5 jam, PP 3 jam. Kondisinya emang pas posisinya itu abis hujan, jadi licin. Dan sempet temen gue itu sampai mau jatuh ke jurang, saking treknya itu licin. Karena kita nyari treknya itu bukan di jalan umum, melainkan jalan setapak yang apa ya, kayak motong jalur lain gitu. Ya kayak apa ya namanya, kayak kita itu kayak memacu adrenalin kita gitu loh, untuk cari trek lain dari yang lain gitu. Dan itu emang bener-bener sumpah gue nggak mau ke situ lagi. Dari situ gue udah nggak mau yang kalau diajak naik gunung, gue nggak mau, beneran gue nggak mau, karena gue kayak takut gitu ya, gue terjun ke jurang apa segala macam kayak gitu-gitu. Tapi katanya untuk yang di Cuban Rondo itu ada urban legendnya gitu guys. Nah urban legendnya itu tentang sepasang kekasih gitulah, gue nggak paham, kalian bisa googling aja, itu ada urban legendnya. Jadi di situ biasanya di malam-malam tertentu banyak orang-orang yang menganut ilmu itu sering datang ke sana untuk bertapa di tengah-tengah air terjunnya itu guys. Tapi gue nggak tahu ya sampai sekarang masih ada apa enggak. Kalau zaman-zaman dulu tuh masih ada bro. Jadi orang-orang malam-malam ke sana mandi di sungainya, kalau nggak gitu bertapa di bawah air terjunnya, yang intinya sih memperdalam ilmu atau nyari wangsit gitulah. Tapi kalau masalah urban legendnya gue lupa. Ada lah urban legendnya zaman dulu, kalian bisa googling aja tentang cerita Cuban Rondo gitu. Cuban itu air terjun, Rondo itu janda ya. Mungkin air terjunnya orang janda kali atau apa, gue tidak tahu. Oke, next cerita terakhir ya. Cerita terakhir ini datang dari Wawan. Judulnya adalah Raksasa Gondrong. Oke. Hai Kana, perkenalkan nama aku Wawan. Ini cerita gak begitu lama, sejak aku jualan online sekitar 1 tahun lalu. Jualan online kadang rame, kadang sepi. Ada satu masa orderan lagi rame sehingga packing sampai malam banget. Jam 11 malam baru selesai dan dikirimkan ke kurir. Di kampungku pada saat itu sedang ada proyek kereta cepat. Jadi dari beberapa bulan lalu banyak rumah yang dibongkar sehingga jalan ke kurir lebih lega. Pohon-pohon kelihatan banget gak ada yang ngalangin. Perjalanan ke kurir aman-aman aja pakai sepeda motor, karena udah biasa juga sih nganterin barang malam. Pernah dulu nganterin udah mau jam 12 malam dan aman-aman aja. Tapi ini agak beda. Pas waktu aku pulang, di jalan yang rumahnya udah pada dibongkar, suasananya tuh beda banget. Kayak lebih dingin dan sepi. Gak ada kendaraan lain lewat. Mana gelap banget karena cahaya dari rumah-rumah udah gak ada. Lalu tiba-tiba melintas angin malam yang menerpa pohon-pohon bergerak. Tapi dari ujung mata ada yang aneh. Ada satu pohon yang diam, tidak bergerak seperti pohon lain. Sekilas pandangan kita arahkan ke situ karena menarik perhatian. Tiba-tiba pohon itu jadi lebih tinggi seperti terangkat. Muncul siluet seperti manusia besar sekali dengan rambut yang gondrong. Langsung kupalingkan wajah ke depan lagi. Kemudian aku nengok ke belakang lagi buat lihat itu bayangan. Ternyata
Siluet hitam berbentuk manusia itu masih nyata dan aku tuh gak salah lihat. Dari situ bulu kuduk langsung merinding dan badan agak lemas, tapi masih bisa narik gas motor dan ngebut. Sepanjang jalan sampai rumah baca surat pendek dan yang dihafal. Nyampe rumah tubuh lemes banget. Ditanyain istri kenapa, aku gak bisa jawab. Cuma istighfar aja sampai bener-bener tenang dan akhirnya cerita deh. Kemudian beberapa bulan kemudian aku dan keluarga itu pindah dari kampung tempat lahir. Gak enak kan tinggal sama orang tua. Jadi ngontrak di perumahan aja. Beda kecamatan tapi masih tetanggaan sama kecamatan orang tua. Kita masih jualan online. Dan satu hari orderan lagi rame lagi. Mirip sama cerita pertama. Baru jam 11 malam packingan semua beres. Karena yang packing cuma sendiri, belum punya pegawai. Akhirnya anterinlah ke kurir. Di perumahan ini sebenarnya suka rame sama tukang dagang martabak, nasi goreng, atau angkringan yang suka ngumpul di taman komplek. Nah, tapi sebelum masuk nyampe taman ada barisan ruko. Dan di ujung barisan diakhiri minimarket yang berwarna merah. Sebut saja Alfa gitu loh, kayak saya. Akhirnya anterinlah ke kurir. Karena kayaknya udah malam banget, jadi udah pada tutup ruko di sana, termasuk si minimarket. Sepi banget, gak ada orang. Jalanan kosong. Pas mau nyampe ujung barisan ruko, ada suara tangisan jelas banget. Tangisan menyayat hati tapi bukan malah jadi simpati. Jadinya malah bikin creepy karena di sana kosong, gak ada apa-apa. Lemes lagi deh tubuh dan buru-buru ngebut biar sampai ke tempat ramai di taman. Nyampe taman hati agak tenang. Tapi sebelum nyampe gerbang keluar komplek di blok A yang rumahnya banyak kosong, pas ban ngelindas polisi tidur, rumah yang ada di depan polisi tidur itu pagarnya bunyi kayak mau dikunci. Ceklek. Aku tengok karena suaranya menarik perhatian kan. Ternyata si kunci gembok gerak-gerak sendiri kayak ditarik-tarik. Gak ada siapa-siapa di sana. Rumahnya kosong. Lampunya mati. Seketika langsung tancap gas dan baca-baca surat pendek sebisanya. Akhirnya aku gak berani pulang dan nginep di kosan temen. Oke. Ceritanya selesai guys. Cerita terakhir di menurut aku lumayan serem. Pengalaman horor dia ke kurir ya. Dan menemukan banyak-banyak fenomenal di area situ. Yaitu mungkin yang membuat serem itu karena emang jalanannya sepi kali ya. Udah sepi, udah gitu banyak rumah-rumah kosong. Ya akhirnya kan kitanya tersuges kalau itu emang bener-bener serem gitu kan. Itu guys. Menurut kalian cerita mana yang paling serem antara cerita 1, 2, dan 3? Kalau menurut gua cerita yang pertama tadi apa? Lupa sampean. Yang pertama tadi apa ya guys ya? Ya itulah pokoknya. Oh limbah itu lumayan serem karena ada cerita realnya dari temen aku sendiri yang hampir sama sebenarnya ceritanya, sama-sama korban dari limbah gitu. Terus yang kedua itu cerita tentang pengalaman dan teman-temannya anak-anak taekwondo yang uji nyali nih, jurit malam di Cuban Rondo gitu. Dan yang ketiga adalah pengalaman si bapak penjual online ini untuk ke tempat kurir CNT gitu, sebut saja nih kayak gua gitu loh, yang tegas gitu loh, jangan malu-malu CNT gitu kan, siapa tahu sponsor masuk CNT, hai, itu diganggu sama makhluk halus gitu kan, yang di situ-situlah pokoknya. Garing ya, agak garing ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Next kita bakal ngasih cerita horor yang lebih mencekam lagi dari yang sebelum-sebelumnya. So buat teman-teman semua, silahkan dan
berikan cerita-cerita horor kalian yang paling serem dan kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa juga dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise dan aplikasi platform podcast kesayangan kalian. Dan jangan lupa follow podcast kisah horor di Spotify dan subscribe podcast kisah horor di Noise ya. Dan ya menuju lebaran kali-kali aja dapat kado, kasih deh di sawer-sawer kitanya ya. Di sawer ya, yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor ya, di link tree-nya. Di sawer-sawer guys ya. So, buat teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor sampai detik ini dan selamat menunaikan ibadah puasa. Bye bye.